Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di channel Dakwah Kalteng. Nah, jadi di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep kebahagiaan. Kayaknya temanya asik gitu ya. Konsep kebahagiaan Kelihatan kan? Iya. Muka yang kurang-kurang bahagia. Karena memang banyak orang mengklaim dia sudah bahagia dengan yang namanya gaji sekian juta, mungkin puluhan juta, ratusan juta, miliaran juta, punya mobil Rubicon ya mungkin yang terbaru ya, walaupun dari uang rakyat. Punya rumah yang besar, punya istri yang cantik, anak yang lucu-lucu. Nah, apakah itu yang dinamakan bahagia? Nah, mungkin kita akan bahas yang namanya konsep bahagia. Nah, minta pendapatnya nih di antara teman-teman. Ada mulai dari mana dulu? Kanan, kiri? Ya, mungkin yang paling kiri dulu ya. Yang paling kiri dulu ya. Tapi biasanya dalam Islam itu yang kiri itu dimulai dari yang tidak baik. Oh, nggak apa-apa. Karena Indonesia kayaknya kurang bahagia deh. Oh, gitu. Jadi harus kebalik gitu ya. Ya, walaupun materinya luar biasa. Mas Is, mau mulai konsep kebahagiaan? Ya. Gimana menurut Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya di sini akan membicarakan tentang konsep bahagia menurut versi yang Ana ketahui dan banyak orang yang merasakan. Kebahagiaan itu dibagi dalam dua sesi, yaitu bahagia dari segi materi dan bahagia di dalam hukum syara atau hukum Islam. Perlu kita ketahui yang pertama itu kebahagiaan menurut materi. Kebanyakan atau rata-rata di masyarakat itu bahagia menurut materi itu apa kebutuhan primer, sekunder itu tercukupi, seperti misalnya kayak punya mobil, kayak hidup mewah, minta ini minta itu diturutin. Itu menurut versi orang dalam kebahagiaan dalam materi. Nah, sedangkan dia lupa bahwa itu tidak abadi, hanya sementara. Berbeda halnya dengan pandangan Islam. Materi apa tuh? Kebahagiaan didapat dari yang melalui hukum Islam atau hukum syara. Syarat tadi ya? Iya. Karena kita ketahui bahwa di dalam hukum syara untuk mencapai kebahagiaan itu kejarlah akhiratmu, dunia pasti mengikuti. Jadi kalau orang mau berpikir, kok kenapa dibilang kejarlah akhiratmu, dunia mengikuti? Karena kalau kita berpikiran ke akhirat, pasti dia tujuannya baik. Kenapa saya bilang baik? Karena dia berpatokan pasti ingin mendapatkan surganya Allah. Tentunya dia mau melakukan hukum syara seperti halnya ini sunnah, makruh, mubah, haram, halal gitu kan. Jadi insya Allah kalau orang yang berpatokan dengan hukum syara itu, ya seperti tadi, kejarlah akhiratmu, dunia mengikuti. Itu pasti itu, nggak mungkin. Itu bagi orang yang mau berpikir. Tapi kalau bagi orang yang tidak mau berpikir, apa sih? Kok cuma kejarlah akhiratmu, dunia mengikuti? Maksudnya itu seperti gimana sih? Kalau kita mau melangkah lebih dalam lagi itu, kalau versi mereka mungkin kejarlah dunia, ya, kalau mengikuti. Ya, kalau di versi masyarakat kan kejarlah dunia, tumpuklah sebanyak mungkin, bila perlu gunung itu dibeli. Iya. Nah, mungkin menurut saya itu sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya paparannya menarik gitu ya, dalam artian masyarakat itu berpandangan seperti tadi yang disampaikan oleh Asis gitu. Mungkin ada tanggapan yang lain. Ada itu kan ya. Muda poya-poya, tua kaya raya, Mati masuk neraka. Neraka apa surga? Surga itu kalau ininya surga. Doanya surga ya. Ya. Pura-pura bahagia, padahal di akhirat tidak bahagia. Nah, ini menarik nih. Kalau pura-pura bahagia berarti ada konsep tadi Bahagia itu, sejati. ya bahagia sejati atau konsep kebahagiaan. Nah, gimana Mas Agung? Ya, bicara tentang bahagia mungkin ada beberapa orang yang mungkin punya makna sendiri gitu. Ada yang menganggap bahwa bahagia itu diletakkan kepada harta yang banyak, seperti yang disampaikan Mas tadi. Mungkin kita punya teman, misalnya siapa sih namanya, Mas Hari misalnya. Oh, Mas Hari sudah bahagia, sudah sukses gitu kan. Ketemu orang senyum terus. Iya, gitu kan, mobilnya 3, gitu, rumahnya 4. Amin, amin, gitu kan.
Yang terakhir Mas Adi amin sudah- gitu ya. Mas Adi sudah bahagia, sudah sukses gitu kan. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan kepada harta yang banyak? Tentu saja tidak. Karena kalau kita bicara banyak-banyakan harta, yang paling banyak hartanya adalah Qarun. Qarun adalah orang yang paling banyak hartanya, sampai-sampai ketika dia mati dikubur dengan hartanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita lihat di sini gitu, mungkin punya kita kalau ada gagang pintu ataupun gagang almari itu biasanya terbuat dari aluminium atau mungkin dari kayu juga. Kalau si Qarun dari emas gitu, dari emas tuh. Insyaallah. Orang kaya. Hebat. Tapi apakah bahagia dia? Tidak. Dia dalam hidupnya dan di akhir hidupnya sengsara, kekal di neraka. Artinya kalau kita bicara bahagian itu diletakkan kepada harta yang banyak, ternyata tidak. Ada yang bilang kebahagiaan itu diletakkan kepada jabatan yang tinggi. Oh sekarang Mas Agung sudah sukses, sudah bahagia, Amin. ya sudah jadi presiden gitu. Istri 4 gitu ya. Udah jadi presiden, udah jadi dosen, misalkan udah jadi DPR gitu kan. Tapi apakah Allah letakkan kebahagiaan itu kepada jabatan yang tinggi gitu kan? Ternyata juga tidak gitu kan. Kalau kita bicara jabatan tinggi, yang paling tinggi jabatannya adalah Fir'aun. Fir'aun ini lahir sebagai raja, mati sebagai Tuhan. Meskipun kan aku gitu kan. Iya. Iya, dia bilang ke rakyatnya itu sembahlah aku Tuhan yang maha tinggi, dia bilang begitu. Ya. Padahal iblis pun kaget gitu. Hah? Gila ini si Firaun, berani-beraninya dia ngaku tuh Tuhan. Iblis aja nggak Iya, iblis aja yang kalah. sendiri kalah gelar. gak berani ngomong Tuhan. Ternyata si Firaun lebih parah daripada iblis. Kalau kita bicara jabatan tinggi, Firaun ini paling tinggi. Tapi apakah Firaun ini bahagia? Oh, tentu tidak. Dia mati binasa ditenggelamkan di laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara bagian itu diletakkan pada jabatan tinggi, ternyata juga tidak. Si Firaun tadi contohnya, dia malah hina. Misalkan Marxis ini punya tante gitu kan, hamil gitu kan. Tante udah berapa bulan hamilnya? Oh, sudah 9 bulan, bentar lagi. Udah punya nama belum buat calon bayinya? Oh, belum. Gimana kalau kita beri nama Firaun gitu kan? Kurang ajar kamu gitu kan. Masih menghina gitu. Ada nggak yang mau jadi penyangga nama Firaun? Kebanyakan sih nggak. Padahal titelnya tertinggi ya. Tinggi, lahir sebagai raja, mati sebagai Tuhan. Mengaku tapi Nggak mau nggak ngasih. mau gitu kan. Atau misal kalau kita bicara nama gitu kan, misal kita saya di bahasa Wusa ada acara ya, entah sebagai MC-nya atau sebagai naratornya gitu kan. Mari kita sambut Presiden Republik Indonesia, atau mari kita sambut Fir'aun Republik Indonesia. Masalah upacara pasti dari penjara ya. Penghinaan presiden gitu. Atau di tempat-tempat kita gitu. Ini ayo masuk Fir'aun kita gitu. Pasti kita Masuk Firaun kita gitu. Karena namanya Firaun tadi. ya, Padahal Fir'aun itu bukan nama dia itu ya kan. Iya. Itu kayak kepala negara dalam Sebuah kekuasaan Mesir. Tapi kalau dibilang tadi ya, dibilang silakan masuk Firaun kita itu kayak menghina itu pasti. penghinaan gitu kan. Ya kan sejarahnya Firaun tadi kan Iya. seperti yang Itu artinya kalau Allah letakkan bagian itu pada jabatan tinggi, tapi tidak. Ada juga orang itu menganggap kebahagiaan itu diletakkan kepada ilmu yang tinggi gitu kan. Wah, Mas Didi sekarang udah bahagia, udah sukses, sekarang udah jadi dokter gitu kan. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan itu pada ilmu yang tinggi, derajat yang tinggi seperti dokter, profesor ataupun mungkin para profesor gitu. Ternyata juga tidak. Kenapa? Kalau kita bicara tinggi-tinggian ilmu, itu yang paling tinggi adalah iblis. Iblis itu paling pintar, paling tinggi ilmunya. Bahkan kita bisa akan terjadi apa misalkan iblis sudah tahu, dia mencuri data dari langit. Iblis paling tinggi. Tapi apakah iblis itu bahagia dalam kehidupannya gitu, dalam dunia ini? Atau juga tidak di akhir daripada dunia ini pasti iblis bakal di neraka. Gitu kan. Jadi memang kalau kita melihat bagian diletakkan kepada ilmu yang tinggi, ternyata juga tidak seperti itu. Karena memang pada faktanya si iblis tadi tidak bahagia, bakal disiksa di neraka. Terus bagaimana bahagia itu sesungguhnya? Nah, sebelum itu kan, padahal prestisius dalam tanda petik ya untuk iblis itu. Kalau kita mungkin jangankan
kayak iblis mendebat presiden pun kita nggak pernah. Ini iblis mendebat Tuhan. Jadi prestisius kurang apa lagi? Tentu dalam tanda petik. Jadi memang bahagia itu bukan diletakkan pada harta yang banyak, jabatan yang tinggi ataupun ilmu tadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bahagia itu ketika kita itu taat kepada Allah selama dunia dan menjauhi larangannya, insya Allah di akhirat nanti kita akan bahagia selama-lamanya. Ketika kita berhasil di dunia, maka insya Allah ketika kita taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah kita akan bahagia selama-lamanya. Tanpa batasan waktu. Dunia dan akhirat tadi gitu ya. Kalau kita di akhirat itu disiksa selama-lamanya, kalau bahagia juga sama selama-lamanya. Jadi nggak pilih mau taat bahagia atau maksiat sengsara. Mungkin seperti itu dari saya. Taat bahagia, Maksiat sengsara. Nah, konsep bahagianya gimana, Ya. Bung Hari? Oke, kita sapa pendengar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayaknya kalau saya ngambil angle yang agak berbeda nih, tapi memang harus beda. Iya, beda. Kalau sama kayaknya kurang asik gitu. Iya. Ngomong nih kita dari mana? Dari pandasan mana ya? Sama semua ya bajunya. Kalau bisa materi beda, kira kita bukan dikira anak pantai asuhan sama semua ya. Oh iya benar. Agak beda dikit. Walaupun anak panti asuhan itu mulia ya. Oh iya, betul. Jadi kita lihat dulu nih, sebenarnya Indonesia ini atau tepatnya dunia ini dia posisinya dalam posisi bahagia atau tidak kurang bahagia, ya kan? Kalau bahagia berarti kita tidak perlu lagi membahas resep bahagia, tapi kita konfirmasi. Ternyata kemarin itu saya cari data ya kan, menurut WHO itu tahun 2022 itu di dunia terdapat 1 miliar orang kena penyakit mental. Kena mental. Penyakit mental ya. gitu, mentalitas. Kalau penyakit mental artinya dia kurang bahagia. Gitu. Bisa depresi berlebihan, khawatir berlebihan dan seterusnya. Kemudian WHO juga mengatakan bahwa usia 19 sampai 29 tahun itu terbanyak keempat kematian itu diakibatkan oleh bunuh diri. Gitu. Oleh bunuh diri. Stres gitu ya. Nah, kalau orang bunuh diri itu kira-kira, wah aku sangat senang sekali, aku ingin mengakhiri hidupku. Kan nggak mungkin kayaknya ya. Orang baru menikah dengan orang yang dicintainya, ternyata orang yang dicintainya itu perfect, luar biasa, luar dan dalam, tidak ada kecacatan, keraguan sedikit pun di dalamnya, misalnya kan. Masa wah saking bahagianya aku mau minum racun, kan nggak mungkin juga ya kan. Nah, pasti dia akan merasa orang yang sakit kalau bahagia ingin hidup lebih lama. Nah, gitu. Tapi ini kan faktanya seperti itu. Ternyata jumlah kematian terbesar keempat di usia rentang waktu itu 19 sampai 29 tahun itu adalah dikarenakan kasus bunuh diri. Bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Di Indonesia itu menurut WHO juga sama gitu. Bahwasannya tapi ini fenomena gunung es. Artinya apa yang tampak di permukaan itu hanya sebagian dari besarnya yang dari yang terdapat di dalam yang tidak kelihatan, Tertimbun lah ya. Sembunyi. Ya, yang tidak tertengok gitu, yang tidak kelihatan. Datanya seperti apa? Ternyata WHO itu juga mengatakan dalam 100.000 penduduk di Indonesia ada 1,12 orang mati bunuh diri. Tinggi juga ya Indonesia. Nah, kalau 1,1 orang, pertanyaannya ini, kalau jumlah pada tahun 2022, jumlah penduduk di Indonesia itu ada sekitar 267 juta jiwa. Kalau dikonfirmasi dengan 1,12 orang per 100.000 penduduk, maka jumlahnya sekitar 2.992 orang mati bunuh diri. 2022. Masih baru ya katanya. 2000 kan? 2.992 orang. Angka yang cukup tinggi, mati dalam keadaan bunuh diri.
entah gantung diri, minum racun dan seterusnya. Apalagi sekarang ada fenomena prank malaikat maut ya kan? Ya, Mati konyol ya. Iya, akhirnya mati beneran. ada truk kemudian menghadang, ya, kasus juga penyakit mental ya. Sekarang ini kan kalau kita melihat generasi muda ini kebanyakan kiblatnya mulai ke Korea, ke Jepang gitu ya. Betul. Nah, kita lihat kasus di Jepang itu. Di Jepang itu data tahun 2022 menyatakan jumlah penduduk yang ada di Jepang itu sekitar 126 juta jiwa. Itu berapa angka yang bunuh diri, yang mati bunuh diri? 21.000 sekian gitu. 21.000 jumlahnya segitu. Itu tertinggi pertama ya Jepang itu ya? Enggak, ada. Masih belum. Seperti belum tertinggi di Jepang. Tapi kalau di wilayah Asia yang paling tertinggi itu malah di Singapura. Oh gitu, Singapura. Di Singapura yang tertinggi. Padahal gitu. negara kecil ya. Yang pertama negara kecil, yang kedua negara maju. Kita lihatlah kalau di Jepang itu. juga Di Jepang itu negaranya bersih, tertata, cerdas, intelektual, disiplin. Sampai Iya. selokannya aja bisa diisi ikan gitu loh. Indonesia Hidup. selokannya Itu ya hidup kan. si ikan gitu. Tapi ikan apa dulu ya? Jangan ikan alien itu. Gitu. Kalau ikannya dimakan juga bermasalah. Nah jadi seperti itu. Pertanyaannya, apakah orang yang kemudian ternyata apakah orang yang kemudian cerdas, kemudian Negaranya maju, teknologinya bagus gitu ya. menjamin orang itu tidak kena penyakit mental atau berbahagia? Ternyata tidak. Gitu. Ini seringkali juga disebut dengan toxic sukses. Kesuksesan yang beracun gitu. Jadi fix ya bahwasanya posisi atau dunia kita saat ini Tidak bahagia ya. tidak bahagia. Jumlah penduduk dunia itu kan sekitar 8 miliar. Jadi 1/8-nya itu kena penyakit mental, gitu. Naudzubillah kan. Nah, jadi memang inilah produk akibat. Jadi bisa dipungkiri ini yang sekarang peradaban yang sedang memimpin, itu yang menghegemoni adalah kapitalisme. Dengan demokrasinya, dengan HAM-nya dan seterusnya. Apa yang kemudian diciptakannya seperti itu. Pertanyaannya bagaimana Islam itu memandang gitu kebahagiaan? Ya, karena disampaikan tadi kan bahwa harus taat kepada Allah gitu. Benar. kalau mau bahagia. Gitu. Jadi di dalam Islam kalau kita melihat ayam potong itu yang dinilai itu apa ya? Apa Mas? Dagingnya kan, ayam potong itu daging. Walaupun bersih sedemikian rupa, bulunya kalau dagingnya itu kosong cuma tulang, ya enggak beli juga orang-orang warung nggak gitu mau rugi. Iya, Gitu. Tapi kalau burung perkutut yang dinilai apa ya? Suaranya. Wow, gemuk tapi dia nggak bunyi ya. Iya kan? Ya. Sama dengan manusia ini sebenarnya yang dinilai apanya sih? Apakah tampilan luarnya, mukanya harus putih bersih mulus sehingga transparan kelihatan urat-urat nadinya? Ya enggak juga ya kan. Apakah dilihat dari pakaiannya yang bersih dan sebagainya? Ternyata enggak. Yang dilihat dari manusia itu apa? Ternyata yang pertama, kaum muslimin itu menanamkan akidah Islam, gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu benar-benar menancap kuat di dalam dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga kemudian dia memahami betul dari mana dia, untuk apa dia, dan akan kemana dia setelah mati. Nah, konsepnya sederhana itu kan. Yang pertama itu akidah yang kokoh itu. Kemudian benar-benar memahami pertanyaan-pertanyaan mendasar itu. Meskipun nanti jabarannya panjang sekali, tidak jadi masalah gitu. Terus yang kedua adalah memiliki pola pikirnya. Pola pikirnya itu disandarkan dengan akidah Islam tadi. Jadi kalau misalnya orang bergerak itu atau beraktivitas itu kan karena dua hal. Kalau bukan karena kebutuhan naluri, kebutuhan jasmani, gitu, yang harus dipenuhi. Nah, dia lapar nih kan, dia lapar melihat makanan, dia nggak langsung makan gitu, dia tanya dulu, wah ini makanan halal apa haram gitu. Kalau halal lanjut, kalau haram jangan gitu. Baik cara mendapatkan maupun memang barangnya itu sendiri. Nah, ini adalah pola pikir, bertanya di dalam pikirannya ini.
menurut Islam boleh atau tidak. Gitu. Yang kedua adalah pola sikapnya, gitu. Perilakunya, gitu. Jadi kalau kita mengikuti hati, maka melihat perempuan cantik itu nafsu bangkit. Iya. Nafsu bangkit itu otomatis, ada yang nggak bangkit. Nah itu Normalnya bangkit. normalnya. Kalau ada yang nggak bangkit, kita harus mendatangi psikiater. Berarti kan abnormal. Benar. Pertanyaannya ketika bangkit itu dia melihat cantik sekali gitu kan, terawat betul. Pokoknya Aduhai lah. Korean Indonesia lah. Gitu. Tipe banget lah. Gitu Iya. kan. Dia itu nggak langsung kemudian nggak langsung kemudian menginginkan apa yang orang lain inginkan gitu. Dia bertanya dulu, oh ini istri orang misalnya. Tidak langsung menikmati gitu ya. Benar. Walaupun secara pandangan tadi. Iya. Jadi dipaksa nalurinya hatinya itu, sikapnya itu langsung dipaksa kemudian untuk ini istri orang ini. Karena dia menyadari betul bahwasannya apa yang seburuk-buruknya hal yang bisa diakibatkan kepada dirinya, seburuk-buruknya akibat yang didapatkan itu adalah ketika seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan senikmat-nikmatnya akibat adalah ketika dia itu mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau menurut syariat Islam, ini akan berpahala, dia akan lakukan sedemikian rupa. Ini akan mendapatkan siksa, dan siksaan yang ada di neraka itu sama sekali tidak ada bandingannya di dunia. Kalau di dunia itu sesakit-sakitnya siksaan itu mengakibatkan kematian, di neraka itu sudahlah dia itu sakit luar biasa, nggak mati-mati. Iya. Nggak mati-mati ya kan? Gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya nanti dampaknya adalah kaum muslimin itu sampai kemudian disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah bukit Rasul itu kemudian tersenyum, ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasul, kenapa engkau tersenyum? Rasul kemudian menyampaikan, ajabal li amril mukminin. Jadi kata Rasul itu, ajaib itu menakjubkan perkara orang-orang mukmin itu. Gitu. Dan tidak mungkin didapatkan kecuali hanya bagi orang-orang yang mukmin. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah itu, apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Dan apabila dia itu mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu baik baginya. Jadi apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Bersabar itu berpahala, dan itu pun baik baginya. Mau dia ditimpa ujian, mau dia ditimpa nikmat, dua-duanya dia bersyukur dan bersabar. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan bersabar ala kulli hal, atau bersyukur ala kulli hal, bersyukur atas ketetapan Allah semuanya. Jadi walaupun dia diberikan kekuasaan seperti halnya kekuasaan yang diberikan kepada Fir'aun, itu baik baginya. Gitu. Karena dia menjalankan kekuasaan itu dalam rangka menjadi khalifah fil ardi, dalam rangka mentaati aturan Allah. Gitu. Sebagaimana Rasulullah, Nabi Sulaiman, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya Abu Bakar, Ali, dan seterusnya. Dan ketika dia mendapatkan musibah, itu kan, kalau mendapatkan nikmat, semua orang silakan kan, kita sudah bosan nih, tidak musibah. Tapi kalau yang mendapat musibah misalnya, suatu ketika ada seseorang yang kemudian berjalan, ketika berjalan itu menemukan sebuah gubuk, yang di dalam gubuk itu ada orang yang buntung. Setelah buntung, kakinya pun buntung, matanya itu rabun atau mendekati buta. Tapi mulutnya itu senantiasa mengucapkan alhamdulillah, 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 bersyukur. Jadi orang ini bertanya, datang masuk itu, wahai kakek, apa yang sebenarnya engkau syukuri? Tapi yang sebenarnya kondisi yang seperti itu, dengan ya? kondisi yang seperti itu, kita kan nggak habis pikir ini kan. Sudahlah nggak bisa ngapain, cuma di situ. Kemudian apa yang bisa membuat engkau bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah? Kenapa enggak astagfirullah? Ya kan? Atau innalillahi innalillah misalnya. Kemudian kakek itu mengatakan,
bukankah Allah tidak menimpakan langit untukku atau menenggelamkan aku di samudra atau menindihi aku dengan gunung, itu sudah cukup untuk membuatku bersyukur. Itu bersyukur kepada, bahkan seandainya itu pun terjadi tapi Allah masih memberikan lisan untuk mengucapkan rasa syukur ini kepadanya, itu membuat aku bersyukur. Karena sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam kubur itu menginginkan untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk bersyukur, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia masih hidup, itu membuat dia bersyukur. Bahkan aku ini biasanya dibawa oleh anakku gitu. Untuk kemudian sholat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian, bisakah aku minta tolong kepadamu? Kata orang ini, minta tolong apa kayak gitu. Tolong carikan anakku itu sudah 3 hari nggak dapat, gitu. Terus kata dia, minta tolong carikan ya. Gitu. Habis itu dicarilah. Setelah dicari ternyata anaknya itu diterkam harimau. Mati. Mengenaskan kan? Mau nyampaikan apa jadi bingung kan? Mau nyampaikan apa ini sama kakek ini, sudahlah seperti itu kan, masa Karena musibah juga gitu. iya kan? Takutnya ngomong kayak gitu nanti malah dia nggak jadi alhamdulillah kan? Alhamdulillah terus ya. Nah, setelah disampaikan itu dengan segala retorikanya kan, kemudian diingatkan dengan perihal Nabi Yakub, misalnya Nabi siapa yang Ayub, Nabi Ayub yang begitu luar biasa sakit dan seterusnya itu. Ya, aku paham tentang itu gitu. Kemudian ketahuilah kakek, sesungguhnya anakmu itu meninggal diterkam singa. Apa kata si kakek itu? Alhamdulillah itu. Alhamdulillah telah memberikan aku seorang keturunan yang mati dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Luar biasa. Padahal mengenaskan ya. Padahal iya. Singkat cerita, dari mengucapkan itu kakek itu meninggal. Ketika kakek itu meninggal, kemudian ada rombongan datang itu, dia minta tolong kan untuk menguburkan si kakek ini. Ditanyalah oleh si rombongan ini, siapa yang meninggal? Ditengoknya, wah, Abu Kilabah, sahabat Rasul terakhir. Masya Allah, luar biasa gitu. Nah, ini kaum muslimin itu memang memiliki survival yang begitu tinggi, yang begitu kuat gitu. Sehingga dengan keyakinan yang seperti itu, badannya itu mampu untuk menahan beban yang secara pikiran orang yang tidak beriman itu sesuatu yang mustahil untuk dihadapi. Gitu. Jangankan masalah nikmat, masalah ujian saja dia mampu untuk mengatasi. Padahal situasi kita saat ini wah, luar biasa kan? Ada bupati yang mengatakan wajib korupsi itu, modal yang dikeluarkan lebih banyak daripada hasil. Dan ujung-ujungnya dia korupsi juga, gitu. Atau bahkan ada seorang cendekiawan yang mengatakan jangankan manusia, malaikat saja masuk ke dalam sistem ini jadi iblis, gitu. Kemudian ada yang membuktikan bahwa masuk ke situ lupa, ya kan? Gitu kan? Yang kemarin itu kan? Menyeng menyesal. Gitu ya. Oh iya, kemudian gitu ya. Iya, kemudian ada yang mengaku yang paling paham mengerti tentang Pancasila, kemudian mengatakan bahwa Pancasila ini musuhnya adalah agama, gitu. Atau ada juga yang mengatakan banyak hal lah yang kemudian membuat kita itu secara mentalitas bisa terganggu, gitu, bisa terganggu. Jadi jangankan orang yang tidak memiliki jangankan orang yang tidak memiliki keimanan, orang yang memiliki keimanan tetapi tidak diasah sedemikian rupa, itu akan kena mental untuk hidup di zaman yang saat ini begitu penuh fitnah, gitu. Mungkin seperti, sehingga resep keimanan itu tadi, yang pertama menanamkan akidah yang kuat, yang kedua itu pola pikirnya disandarkan kepada akidah Islam, dan yang ketiga adalah pola nafsiyahnya atau pola sikapnya itu disandarkan kecenderungan kepada Islam. Insya Allah luar biasa. Jadi kalau kita membahas tentang resep bahagia itu mungkin versi orang itu berbeda-beda gitu ya. Versinya orang variatif lah ya, bahagia itu seperti apa. Tapi kalau kita membahas masalah kebahagiaan hakiki adalah bersandingnya ataupun mengenalnya ataupun menjalankannya apa yang sudah dititipkan oleh yang mempunyai dunia ini. Jadi seperti itu pada bahasan kita hari ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di next kesempatan bersama dengan kami dan juga teman-teman yang lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa.
Jangan lupa bahagia. Mantap. Alhamdulillah.